Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni a'udzubika minal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini di What the Book Said episode ke-10, saya dan istri akan berbagi tentang apa yang kami baca di Cowardly Clyde. Ini edisi lama memang ya. Ini buku dari William Pilpit ya. Buku yang saya miliki ini buku bekas, dicetak tahun ini pertama kali diterbitkan tahun 1979. Kalau buku yang baru itu covernya ini ya. Buku yang baru covernya ini ya. Kalau yang ini yang cover lama ya. Ini mendapatkan banyak review yang bagus ya. Gitu. Ada banyak sebenarnya yang dimiliki oleh Bill Gates ini, tapi saya baru dapat satu ini. Banyak yang lain. Oke. Dia menulis dan sekaligus menggambarnya. Saya cerita kepada anak-anak tentang buku ini bahwa ayah ingat gitu bahwa kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa. Doa yang dulu itu berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, saat itu Rasulullah SAW sedang masuk ke masjid, bertemu dengan seorang laki-laki Ansor yang bernama Abu Umamah, bermuram durja, duduk di luar gitu. Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Abu Umamah, aku melihatmu duduk-duduk di luar waktu sholat, duduk-duduk di masjid di luar sholat, ada apa?" Lalu Abu Umamah mengatakan, "Saya bingung ya Rasulullah dengan berbagai hutang-hutang saya." Jadi mendapatkan banyak tekanan. Tekanan ini membuat dirinya jadi down gitu. Dan tekanan ini sebenarnya bukan hanya dari hutang, bahkan di narasi What the Book Said yang saya buat ini juga berupa bullying dari bullying secara umum ya, bahkan banyaknya itu juga dari orang-orang dekat ya, keluarga, tetangga gitu, sahabat karib yang mau nggak mau sebenarnya itu masuk kategori bullying, meskipun atas nama bercanda atau untuk atas nama keakraban gitu ya. Nah, ini sama juga banyak hal di luar kita, baik hutang, bullying, rasa sedih, iri hati, dengki atau keinginan yang tidak tercapai, yang membuat mental kita itu down atau membuat kita itu tidak optimis dan kita bersikap khawatir atas segala sesuatu, termasuk ya kekhawatiran kita tentang masa depan kan gitu ya. Nah, saya akan bacakan sedikit, ini formatnya agak baru dibandingkan yang sebelumnya gitu. Ini saya akan membacakan dulu untuk yang picture book ya. Cowardly Clyde. Clyde yang pengecut. Mau baca sini? Sini. Udah boleh. Satu hari ada seorang kesatria pemberani yang muda bernama Sir Galafan yang berjalan-jalan dengan menaiki kudanya yang sangat kuat. Kuda perang, dan dia berteriak, "Bawakan kepadaku naga yang bernafas api. Bawakan kepadaku raksasa yang memakan manusia. Bawakan kepadaku ogre dan troll monster. Aku akan mengalahkannya. Aku akan membunuhnya." Kalimat ini disampaikan oleh Sir Galafan. Dan ketika Clyde, si kuda itu, mendengarnya, dia sedikit takut dan khawatir kalau kalimat itu atau doa itu benar-benar tercapai gitu ya. Khawatir kalau ternyata Sir Galafan benar-benar mendapatkan apa yang dia inginkan, bertemu dengan monster, naga, terus raksasa yang memakan manusia gitu. Khawatir. Nah, waktu patroli,
Clyde ini sebenarnya tidak ada yang tahu kalau dia itu pengecut. Tidak ada yang tahu. Dia berpura-pura. Badannya tegap nih kan, lihat ya. Badannya tegap. Ini. Badannya tegap. Tapi sebenarnya matanya khawatir. Terus ini, telinganya juga khawatir. Ini dikenali oleh anjing-anjing peternakan. Ya, sehingga kalau Cowardly Clyde bersama dengan Sir Galafan sedang jalan-jalan di sekitar peternakan, dia akan digonggongi oleh anjing-anjing. Tapi ditakut-takuti. Nah, satu kali dia mendapat berita bahwa ada monster yang menyerang sebuah pedesaan. Ya, orang-orang kemudian berlarian tuh, mengungsi. Ada apa? Jangan panik. Ada monster yang memakan ternak-ternak kami. Oh gitu. Tidak masalah. Jangan khawatir. Nah, ini saya singkat ya. Sebenarnya pilihan kalimatnya bagus. Kayak ini. Clyde boy, let's go. Kayak gitu-gitu ya. Wah, aku tidak masalah bertemu ogre yang bermata apa namanya? Ini dideskripsikan soalnya di sini. Misalnya ogrenya ini tuh kakinya bagaimana? Kakinya seperti buffalo, seperti apa namanya tuh? Kerbau, matanya seperti owl, seperti burung hantu dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian Clyde dan Sir Galafan bertemu. Nah, ya. Kemudian mendapati rumah peternakannya hancur dan ada jejak-jejak kaki, ya. Jejak kaki mengerikan. Gimana ini? Sampai ketika mereka mengikuti jejak itu, mereka sampai di sebuah hutan. Nah, takut si Clyde. Masuk hutan nih, beneran. Dan ternyata benar masuk. Di hutan itu dia mendapati rangka, tulang-tulang dari hewan-hewan itu. Dan dia benar-benar melihat monster itu. Monster yang sedang tertidur. Dan ketakutan si Clyde-nya. Tapi Sir Galafannya malah seneng. Wah, ketemu dengan impiannya kan gitu, untuk bertemu monster. Nah, kemudian dibangunkan kan, monster itu bangun terkejut, Clyde-nya langsung lari. Clyde-nya lari. Tapi Sir Galafannya, loh kok malah lari gitu. Oh iya, sebelum dia masuk ke sini kan dia nggak mau masuk nih. Loh, kenapa kamu nggak mau masuk gitu? Tadi di awal itu. Terus Sir Galafan itu bilang, kalau kamu tidak mau masuk Clyde, kamu akan aku panggil ayam. Nah, si Sir Galafan itu membuli si siapa namanya, Clyde. Memang dia takut gitu loh. Terus penakut gitu loh. Terus kemudian dibully, kamu nih kalau nggak mau masuk ke dalam hutan nih, kamu tak panggil ayam. Oh, enak aja, aku nggak mau dipanggil ayam. Wah, dia masuk, emosional ceritanya. Oh, ketika masuk lah, dia kemudian mencium-cium bau, mau ini, wah ternyata benar ada monster. Nah, ketika Clyde ini, ketika Sir Galafan yang mau bertarung tadi, dia sudah mendapatkan impiannya tuh, Clyde-nya berlari sampai akhirnya Sir Galafan itu terjatuh. Wah, terjatuh di ranting pohon, menabrak, dueng, jatuh. Nah, Clyde akhirnya berhasil sampai di luar hutan. Terus dia bingung, kok aku malah keluar? Gimana Sir Galafan? Nah, kalau Sir Galafan dimakan ogre meninggal, lah terus aku sama siapa? Gitu kan? Dia mikir loh, tuannya nggak ada. Kalau tuannya nggak ada, dia nggak akan diurusin. Dia nggak bisa mengurusi dirinya sendiri. Akhirnya kemudian Clyde memberanikan diri untuk kembali masuk. Nah, dia berpikir, tadi kan kalimatnya begini. Clyde sudah ada di padang rumput lembah di luar hutan. Dia menenangkan nafasnya, kemudian dia melihat kembali ke arah belakang dan dia terkejut menemukan bahwa sadelnya kosong. Loh, Sir Galafan hilang. Aduh,
pasti dia diambil oleh hewan itu. Clyde was more frantic than ever. Frantic, panik ya. Nah, kemudian khawatir kalau dimakan oleh si ogre tadi, dan dia juga merasa takut gitu, tapi juga dia merasa berani. Dia menemukan awal mula dari keberanian itu di sini, ketika dia tahu bahwa aku memang memang penakut, aku takut gitu, tapi aku bisa menjadi penyelamat bagi Sirgalavan. Jadi dia entah mau dorongannya di responsibility mungkin karena, atau dorongannya pada kesetiaan misalnya. Tapi si Belbet ini menceritakan bahwa ya keberanian itu tidak datang tiba-tiba ya. Atau sebenarnya rasa takut yang dialami itu hanya berpindah saja, berubah saja. Yang awalnya itu takut terhadap monster, sekarang takut kehilangan orang yang dia cintai, kan bisa juga. Jadi rasanya sebenarnya sama. Atau kalau kita mengatakan oh ini reframing, bisa juga ya. Cuma ini tuh rasa yang muncul itu sebenarnya sama, rasa takut juga. Tapi kalau dulu itu takutnya itu hanya takut kepada monster, nah dia udah bertemu nih. Nah kalau kata si Malcolm Gladwell kan, pemikiran kita yang itu loh ya, kasus Blitz, serangan Jerman ke Inggris. Sebelum terjadi serangan itu kan orang-orang takut, khawatir nanti kalau terjadi serangan bagaimana gitu kan. Nah begitu benar-benar terjadi serangan dan mereka itu kan tidak ada 3 orang kan, ada yang kena meninggal akhirnya, ada yang nyaris kena, ada yang tidak kena serangan Blitz dulu, Blitz dari Jerman. Blitz itu apa? Perang antara Jerman dengan Inggris, di mana Jerman itu membombardir London. Padahal saat itu ya sudah disiapkan rumah sakit nih, termasuk rumah sakit luka dan rumah sakit khusus untuk mental. Dia khawatir loh kalau nanti orang itu stres gitu. Kayak sekarang nih, kita tidak berada dalam kondisi perang ya, sehingga kita tuh merasa khawatir orang-orang di Palestina itu pasti mereka kasihan, pasti mereka tertekan dan sebagainya gitu. Nah, belum tentu gitu. Ya, jadi si Malcolm Gladwell itu cerita pada kondisi Blitz itu di London. Awalnya memang mereka super takut. Dan ketika mereka melihat ada orang yang meninggal, ya sudah, udah kejadian begitu. Tapi untuk orang yang tidak kena, ya dia aman, atau dia masih sedikit sakit. Tapi yang paling berani itu adalah orang yang nyaris kena. Ada pasangan ya, suami istri. Yang satu kerja di toko, perempuannya, yang laki-laki kerja di pabrik. Rumahnya itu dibom 3 kali, kena bom 3 kali, tapi dia nggak mati. Loh, akhirnya apa? Wah ini Jerman nih ngebom merah iso, kira-kira gitu loh. Akhirnya muncul keberanian. Jadi ketika di satu sisi seseorang itu takut mati, di sisi lain juga muncul keberanian untuk hidup. Tamim Ansori di bukunya Dari Puncak Baghdad, dia kan cerita bahwa kenapa sih orang-orang mau berjihad itu? Loh, jihad itu meninggal, mati loh. Tapi di sela-sela rasa takutnya meninggal itu, justru ada keberanian bahwa hadirnya dia di sini berjihad, beribadah di jalan Allah, itu bagian dari keikhtiar atau upaya dia mendapatkan iskariman, kemuliaan hidup. Kalau dia di dunia ini diinjak-injak sama Israel, maka dia akan mendapatkan kemuliaan hidup di akhirat kalau dia meninggal. Kalau dia hidup dan dia terus melemparkan batu, terus intifadah, terus berjuang, dia mendapatkan kemuliaan. Ketika dia hidup, dia sudah mendapatkan kemuliaan. Nah ini yang menarik gitu. Jadi awal mula dari keberanian itu sebenarnya rasa takut, rasa khawatir, rasa jadi mungkin kita juga harus berpikir 2-3 kali ya, ketika kemudian ada orang yang terlihat penakut gitu, terlihat kita remehkan gitu. Bisa jadi malah perilaku kita yang meremehkan terus menerus itu membuat dia itu
bangkit. Bisa juga kayak gitu kan. Karena rasa takut dan keberanian ini ya seperti itu. Yang penting dua alasannya kan gitu ya. Nah ini menarik. Loh, kok sadelku kosong gitu kira-kiranya kan. Akhirnya dia kembali masuk nih. Bergegas, berlari. Ada satu yang menarik dalam gambarnya Cover iklannya. Nah, ketika dia berlari, melarikan diri, ya melarikan diri di sini. Ini lihat matanya, wajah dan matanya Clyde. Nih ya, ingat ya, berarti ini ya wajah dan matanya Clyde. Bandingkan dengan ketika dia masuk kembali. Mana sih? Ini matanya. Ada yang beda nggak? Coba nih. Ini bagusnya picture book itu ya. Dia tidak mengatakan hanya yang tertulis. Ini sama ini. Matanya itu ternyata sama. Alisnya itu sama nih. Ketika dia ketakutan berlari, melarikan diri dengan keberanian saat dia kembali masuk, padahal sebelumnya aja dia mau masuk ke itu tuh takut gitu loh. Nah Blitz itu kan gini, oh ternyata aku itu 3 kali dibom aja nggak meninggal, nggak mati, berarti aku itu ditakdirkan hidup. Nah pikirannya orang-orang begitu, yang kena bom 3 kali, yang bawa rumahnya dibom 3 kali tapi dia nggak mati itu loh, yang di Blitz di London. Ini sama, dia itu udah ketemu ogre, udah ketemu monster, tapi ternyata monster ya cuma gitu-gitu aja. Toh dia bisa berlari ya. Kecepatan rata-rata kuda itu 71 km per jam perlariannya. Kalau anjing yang paling cepat kan Greyhound, Saluki, itu sekitar 40 sampai 55, atau malah Saluki itu bisa sampai 60 km per jam larinya itu. Mirip seperti burung unta ini. Burung unta sama Greyhound itu kalau berlari itu mirip kecepatannya. Nah, kuda itu lebih cepat. Rata-rata itu 71 km per jam. Gitu. Yang paling cepat itu cheetah, 110 km per jam. Bahkan bisa sampai 130 km per jam. Kayak peluncur angin deh. Seperti peluncur angin. Kayaknya kita tuh sama deh itunya. Apa? Seperti peluncur angin ya? Iya, Memang betul. sama kecepatannya. Nah, betul. Nah ini kemudian duduk. Nah kemudian ini ya, ternyata sama nih ya, matanya. Ini kan ketika dia melarikan diri takut, ya kan? Terus ini ketika dia masuk kembali, jadi dia menemukan rasa berani, keberanian itu dalam rasa takut. Ini menarik. Nah, ketika di dalam, dia mulai ragu-ragu dia, dan ragu-ragu, mukanya ini ragu-ragu, karena dia melihat Sir Galafan sedang dipermainkan oleh si ogre, oleh si monster itu. Apa yang bisa dilakukan? Badannya besar, ya, ogrenya itu menusuk-nusuk baju besi Sir Galafan. Apa yang dilakukan? Clyde ini, masih takut, tapi dia mulai menyerang. Apa yang dilakukan? Dia menggigit ekor si ogre ini. Dia nggak berani berhadapan langsung, gigit aja ekornya, cepet. Gitu. Nah, ogrenya langsung, loh, sopo iki? Sing gigit aku gitu kan? Ya nggak? Nah, gitu digigit. Wah, akhirnya si Clyde ini apakah berani? Enggak, dia masih takut ya, masih lari dia. Nih, dia masih lari gitu, dikejar sama si dikejar sama si ogre. Dia nggak punya gagasan. Pokoknya aku itu harus berani menggigit, menyelamatkan. Gimana caranya nggak tahu, gigit aja. Wah, begitu ogrenya marah mengejarnya, dia lari lagi, dan dia pede aja, pasti dia lari cepat kan. Wah bener. Nah kemudian sampai akhirnya si kuda ini tuh kena ekornya. Wah kamu kena kan gitu, tapi Clyde tetap berusaha untuk keluar. Wah keluar. Kemudian
ketika sudah dalam keadaan takut, keadaan hampir kalah, nih si ogre itu, ini kan udah hampir kalah kan, ogre itu ternyata takut pada sinar matahari. Ya ini itu sebenarnya ini adalah sebuah solusi yang datang tiba-tiba tanpa diduga, karena sebelumnya nggak tahu kan, baik Sir Galavan maupun Clyde itu nggak ngerti kalau ogre ini atau monster ini tuh takut pada sinar matahari. Terus kayak vampirnya ya takut pada sinar matahari gitu. Terus akhirnya ogre itu hancur, meledak. Nah mereka juga, hah, wah, amazing, fantastis. Mereka ternyata bisa mengalahkan, tentu dengan bantuan Matahari. atau dengan, ya ini kita bisa masuk macam-macam ya. Kita bisa mengalahkan ketergantungan kita pada BBM dengan sinar matahari. Berarti kayak gitu ya. Jadi intinya itu di sini muncul ya, dari awalnya itu rasa takut, super takut, kemudian mulai muncul keberanian berproses, dan keberanian itu juga muncul dari rasa takut juga. Yang awalnya itu takut bertemu monster, ternyata ketika bertemu ya nggak apa-apa kok, aku lari-lari aja, seperti kasus Blitz yang di London, keluar, kemudian dia ya masuk lagi aja nggak apa-apa, nanti kalau dia dikejar lari lagi sama tuh, akhirnya dia masuk, gigit lah, keluar. Nah kemudian intinya kan gini, keberanian ini tuh membawa pada sebuah kebaikan. Yang awalnya takut dia menjadi berani, meskipun Clyde tidak benar-benar mengalahkan dalam arti itu bertarung gitu, enggak, tapi dia memanfaatkan sebuah energi, sebuah kekuatan lain yang sebenarnya dia juga nggak tahu. Beruntung lah, ini takdir, kebaikan dari Allah SWT, kebaikan dari orang atau zat yang mengatur kehidupan kita, bahwa keberanian kita itu tidak akan membawa keburukan. Keberanian kita untuk menghadapi hidup optimis, terus mau berubah, itu memberikan kebaikan. Wah. Nah, lalu dia bersama dengan Sir Galavan datang. Tidak masalah, ayo segera pulang. Nah, ayo segera pulang, tidak masalah. Aduh, udah selesai. Monsternya gimana? Sudah kami kalahkan. Semua itu karena kudaku yang pemberani. Wah, inilah Clyde yang pemberani. Nah, sejak saat itu Clyde begitu pemberaninya. Dan ketika dia lewat di antara anjing-anjing itu, dia berjalan dengan tegak. Seperti kata Jordan B. Peterson, badan tegak, diafragma besar, oksitosin diproduksi lebih banyak, diremajakan, dan tulang punggung kita memproduksi sel-sel darah merah dengan segar. Wah, gitu kan? Akhirnya anjing-anjing peternakan tidak ada yang berani, dan mereka juga bertanya-tanya, kok bisa ya Clyde menemukan keberaniannya? Anjing-anjing itu nggak tahu bagaimana Clyde si pengecut menemukan keberaniannya, tapi kita tahu ya bagaimana prosesnya tadi. Nah itu buku ini tuh kemarin dia Pak Riza itu bilang cerita kalau dulu itu sebelum dia belajar perisai diri itu Pak Riza itu takut gitu ya, atau nggak pede lah. Terus ketika belajar perisai diri kemudian dia pede. Nah saat beliau mengatakan begitu, ayah itu mikir, dulu itu ayah pede gitu ya, pede, tapi ayah itu nggak berkonten. Omongannya itu ya kosong gitu loh. Jadi akhirnya tong kosong nyaring bunyinya, nyaring sih tapi kosong gitu. Nah kemudian setelah yang menikahi, ayah kemudian mendapatkan konten itu, mendapatkan isi itu, termasuk kemudian kami atau ayah tahu, ternyata membaca itu ada 4 tingkatan ya. Tingkatan pertama itu membaca untuk memahami,
Tingkatan kedua itu membaca untuk bertanya atau curiosity, untuk berpikir ya. Berpikir ya. Kemudian yang ketiga, menganalisa secara sistematis. Nah, tingkatan keempat itu membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain, dan itu yang sedang dilakukan di What the Book Said. Alhamdulillah udah sampai di episode 10 nih ya. Episode 10 dari banyak buku ini ada di bacaan-bacaan kami ulas. Saya berharap anak-anak saya bisa menikmati, bisa menonton gitu ya. Video ini kan kira-kira 20 sampai 40 menit, agar mereka itu bisa mendapatkan energi gitu ya. Energi. Kalau gini kan sebenarnya ya kita tidak perlu menjadi aku harus berani. Enggak kayak gitu. Kita nikmati saja prosesnya. Aku memang takut sih. Aku dibilangin ini, dibilangin itu. Oh, kamu enggak sekolah ya, kamu sana. Oh, enggak apa-apa. Diterima rasa takut itu. Mereka orang bilang apa, diterima, enggak apa-apa. Sedikit demi sedikit kita munculkan apa yang sesungguhnya kita miliki. Apa itu? Keberanian. Walaupun kemudian kita berani terus pulang. Makanya kemarin ceritakan, begitu kamu itu mendapati sebuah masalah atau kamu emosi di luar, entah karena dibully atau ditekan atau di apa, kamu kembali ke rumah. Karena rumah adalah tempat kamu pergi dan kamu kembali. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, bebaskanlah kami, lindungilah kami. Aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan khawatir, dari berkeluh kesah, dari kekikiran, dari kesempitan rezeki, dari hutang-hutang, dari tekanan orang lain. Nah, itu kita harus baca. Jadi setiap pagi kalau mau bubuk kita berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Satu lagi nih, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Nah, itu akan membuat kita percaya diri. Kenapa? Karena ada Allah. Nah, kalau dia ya Tuhannya dia matahari, bisa jadi kayak gitu kan. Bisa jadi ini tuh menceritakan karena memang dulu ya di masa kerajaan Romawi itu mereka menyembah matahari. Sehingga di gambarnya di sini tuh seakan-akan yang mengalahkan itu adalah matahari. Relevan toh. Nah, kita juga kayak itu. Yang penting itu berani dulu, gitu. Nanti Allah yang akan menyelesaikan, menyempurnakan ikhtiar kita. Begitu. Oke. What the Book Said episode ke-10, Cowardly Clyde, agar kita menjadi orang yang berani meskipun kita takut. Kita merubah rasa takut kita kepada manusia dengan takut kepada Allah. Rasa harap kita pada manusia kepada rasa harap kepada Allah. Rasa cinta kita kepada manusia kita ubah menjadi rasa cinta kita kepada Allah. Barakallahu lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.